Jemaat, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita beribadah, datang dengan sikap hormat, dengan hati yang takut dan gentar kepada Dia. Sebab pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong yang Tuhan kasihi. Marilah kita mempersembahkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kita yang terbaik untuk menikmati ibadah persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mau mengucap syukur yang tiada terkira untuk kesempatan yang masih diberikan Tuhan atas kita sampai pada hari ini. Kita masih tetap bernafas, sehat, dan tetap bersuka cita walaupun dalam kondisi yang terbatas. Kita mau menaikkan pujian yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih-Ku. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Oh, Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami percaya, Engkau Tuhan yang tetap baik, sangat baik, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Engkau baik bagiku, Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Jemaat, kita mau belajar mengucap syukur atas kemurahan-kemurahan Tuhan di hidup kita, untuk setiap hal terkecil di dalam hidup yang mungkin selama ini terkadang lupa untuk kita syukuri, untuk keberkenanan Tuhan yang masih mau kita temui kapanpun kita ingin mencurahkan seluruh perasaan dan isi hati kita. Mau belajar rendah hati untuk mengakui semua dosa-dosa kita. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami bersekutu pada hari ini, beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna di hidup kami,
sampai pada hari ini tanpa kekurangan sesuatu apapun, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Sertai hidup kami Tuhan, pimpin dan tolong kami, karena kami tahu kami amat sangat membutuhkan Engkau di hidup ini. Tuhan, kami juga mau mengakui segala dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kelalaian, kesengajaan, ataupun ketidaksengajaan. Kebejatan kami, ampuni kami Tuhan. Ajar kami agar selalu mematuhi ketetapan, perintah, larangan, dan ajaran-Mu. Berikan kami kepekaan untuk bisa mengerti maksud dan rencana-Mu atas kami. Ajar kami untuk semakin tunduk kepadamu, meninggalkan keakuan kami, sehingga kami dapat sanggup mengatakan, yang kuingini Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua, kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh, dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Jemaat, kehadiran Tuhan amat sangat penting di dalam hidup kita. Karena tanpa kehadiran dan tuntunan Tuhan, kita tidak dapat selamat. Ada banyak bentuk kehadiran Tuhan di momen setiap hidup kita masing-masing, di dalam suka maupun duka. Terkadang sulit bagi kita untuk menyelami maksud Tuhan atas hidup kita. Tetapi satu hal yang pasti, penyertaannya sempurna atas kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang nyaman dan tenang, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai di setiap musim di hidup kita. Kita mau menaikkan pujian, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu.
Jemaat yang terkasih, hati yang gembira adalah obat. Kita sebagai pengikut Kristus meyakini hal itu. Kita harus berbahagia walaupun di tengah kondisi yang tidak mudah. Paling tidak, kita mencoba untuk berbahagia. Kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh materi saja, melainkan penyertaan Tuhan dan ketenangan hidup juga merupakan kebahagiaan. Kita bisa berbahagia karena masih mempunyai orang-orang yang kita kasihi, ataupun hal yang lainnya. Sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman kita, terlebih dahulu kita mau menaikkan pujian yang berjudul Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali.
Jemaat yang Tuhan kasihi, kita selalu mempercayai bahwa mujizat masih ada sampai saat ini. Walaupun bukan itu prioritas dan tujuan hidup kita. Mujizat tidak harus berupa penyembuhan, berkat, ataupun hal lain yang bersifat keajaiban. Bisa bertahan untuk menjaga kekudusan, berjalan sesuai kehendak yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, senantiasa mengucap syukur, dapat mengenal Tuhan secara tepat dan benar, itu pun merupakan mujizat. Karena tanpa kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Farid Yohanes. Tetapi terlebih dahulu kita mau menaikkan pujian yang berjudul Mujizat dalam Bersyukur. Untuk selalu menolong hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Dalammu
Jemaat, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh menjadi satu ungkapan syukur jikalau kami ada pada pagi hari ini di dalam kasih karunia dan juga kesempatan yang datangnya daripada Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami yang sudah kami lewati, tetapi juga dalam izin dan kehendak-Mu akan hari-hari ke depan yang akan kami jalani. Kami berdoa supaya setiap kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan, itu boleh mendorong dan juga membawa kami untuk menghasilkan karya yang lebih banyak untuk mempermuliakan Tuhan, dan bagaimana hidup kami menjadi berkat. Secara khusus ketika kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, berkaitan dengan bagaimana kami dipanggil sebagai seorang anak untuk menyatakan rasa hormat kami kepada orang tua yang Tuhan sudah anugerahkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, berkat-Mu atas hamba-Mu, berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu, supaya sekali lagi iman kami boleh diteguhkan dan juga diarahkan apa yang menjadi ketetapan dan juga kehendak Tuhan, dan itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh menyerahkan waktu jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu pagi hari ini kita masuk kepada hukum yang kelima dari 10 hukum Tuhan yang akan kita pelajari, tetapi juga yang sudah kita nikmati secara khusus di dalam hukum yang pertama sampai hukum yang keempat, dan hari ini adalah hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Mari kita membuka di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada perenungan firman Tuhan saat ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu definisi, yang kedua alasan, yang ketiga aspek, dan yang terakhir adalah implikasi. Nah saudara, di dalam 10 hukum Tuhan, ini adalah berbicara tentang relasi. Ini berbicara tentang satu hubungan, hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Ini adalah menyatakan ketetapan Tuhan, bagaimana umat Israel dan juga orang percaya pada masa kini menyatakan kasih kepada Allah, tetapi juga menyatakan kasih kepada sesama. Pada 4 bagian hukum Tuhan yang sudah kita nikmati selama kurang lebih 4 minggu, maka kita boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam orang percaya, saudara dan saya, untuk membangun satu hubungan relasi kepada Dia. Dan mulai dari hukum yang kelima, Tuhan juga menyatakan kehendaknya bagaimana orang percaya menyatakan satu hubungan relasi dengan sesamanya. Dan bukanlah satu kebetulan jikalau dimulai dari relasi kepada sesama pada hukum yang kelima, ini adalah mengatur bagaimana seorang anak menyatakan rasa hormat kepada orang tuanya. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kata menghormati di dalam ayatnya yang ke-12 dari Keluaran pasalnya yang ke-20 adalah dari kata Ibrani kabat atau kabet, yang dari akar katanya mengandung 2 pengertian, baik secara positif maupun secara negatif. Pengertian kabat atau kabet secara negatif ini berarti memberatkan, parah, atau membosankan. Tetapi dalam arti yang positif, kata ini berarti banyak, kaya, terhormat, menjadi berbobot. Dan secara khusus ketika diterapkan dalam konteks di dalam pasalnya yang ke-20 dari Keluaran ayatnya yang ke-12, maka ini berarti menyatakan sikap hormat, memuliakan atau menghargai. Bentuknya adalah kata perintah, dan kita sudah tahu bahwa ini adalah satu kata perintah yang sifatnya mutlak, yang sifatnya absolut dan terus menerus. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menghormati orang tua adalah sebuah ekspresi, tindakan, ekspresi, sikap
tetapi juga yang diawali dan dimulai dari hati, dimulai dari hasrat pikiran yang kemudian dinyatakan di dalam sebuah tindakan dan juga perbuatan untuk menyatakan rasa hormat, menyatakan rasa penghargaan kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama ada di tengah-tengah dunia ini oleh karena keberadaan orang tua. Kita ada di dalam dunia ini dalam rancangan dan juga kehendak Tuhan adalah oleh karena izin Tuhan melalui ayah ataupun mama kita masing-masing. Sebab itu tidaklah salah bahwa Tuhan menetapkan satu ketetapan mutlak menjadi satu perintah yang akan menjadi terus-menerus untuk dilakukan oleh orang percaya sampai pada kedatangannya untuk menyatakan rasa hormat dan juga penghargaan kepada orang tua. Bagian yang kedua, setidaknya ada 3 alasan mengapa saudara dan saya harus menyatakan rasa hormat, menyatakan rasa penghargaan kepada orang tua sebagai bukti ketaatan kita akan kehendak dan juga perintah Tuhan. Saudara, alasan yang pertama adalah mengapa saudara dan saya menghormati orang tua adalah oleh karena orang tua adalah perantara kasih karunia Allah. Mengapa kita wajib dan harus menghormati orang tua? Oleh karena orang tua adalah menjadi satu sarana. Orang tua adalah pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita sebagai anak-anak. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu ingat peristiwa tentang Rut dan Naomi. Kalau kita membaca di dalam Rut pasalnya yang pertama, pada waktu kedua anak mereka mati dan juga suaminya mati, maka Naomi akan kembali pulang ke Israel bersama dengan kedua anak mantunya. Tetapi di tengah perjalanan, Naomi berkata kepada anak mantunya, "Pulang sudah, tinggalkan saya sudah, oleh karena saya sudah tidak mungkin lagi bisa memberikan anak kepadamu. Oleh karena kalau engkau hidup bersama dengan saya, pasti engkau hidup di dalam kesendirian mungkin. Dan bisa jadi saya akan menjadi beban dan juga tanggunganmu." Nah saudara, yang dilakukan oleh Rut berbeda dengan iparnya. Di dalam ayatnya yang ke-16, Rut berkata, "Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama tahu bahwa Rut adalah orang Moab. Dia bukanlah orang Israel, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Tuhan kita Yesus Kristus lahir dari keturunan Rut. Tetapi bagaimana Rut kemudian dipakai oleh Tuhan menjadi satu pribadi yang menjadi berkat bagi bangsa Israel dengan hadirnya keturunan raja-raja. Tetapi juga bagaimana kemudian kita menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah oleh karena Rut, dia menikmati akan kasih karunia Allah melalui perantaraan Naomi. Rut dia menyatakan rasa penghargaan dan juga rasa hormat kepada mama mantunya. Dan ketika dia menyatakan rasa hormat dan juga penghargaan, maka kemudian dia menikmati kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalaupun kita ada di tengah-tengah dunia ini adalah oleh karena hasil buah cinta dan juga pernikahan dari orang tua kita masing-masing. Tetapi ketahuilah, adalah oleh karena ketetapan dan juga kehendak Allah kita ada di dalam dunia ini.
adalah oleh karena rancangan Allah sebelum dunia dijadikan, sebelum kita dilahirkan, Allah sudah menetapkan satu rancangan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan, dan semuanya adalah oleh karena kasih dan karunia. Dan Allah memakai orang tua kita untuk Allah menyatakan rancangannya untuk kita genapi di dalam perjalanan hidup kita. Karena itu tidak salah ketika Allah menetapkan sebuah perintah bahwa engkau harus menyatakan rasa hormat kepada orang tuamu. Engkau harus menyatakan penghargaan kepada orang tuamu dengan tindakan, dengan perilaku, dengan ekspresi hati dan juga batinmu sebagai satu bentuk ketaatan kepada Allah. Oleh karena engkau menikmati kasih karunia Allah melalui mereka. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang tua kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Orang tua kita menjadi perantara yang Allah tetapkan. Orang tua kita menjadi pribadi sarana untuk menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu patutlah dan wajiblah untuk kita menyatakan rasa hormat, penghargaan, dan juga ketaatan kepada orang tua. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak menghormati orang tua. Oleh karena orang tua kita dalam keberadaan kita menggenapi akan apa yang menjadi ketetapan dan juga tuntunan Tuhan. Dan bagaimana kita ada sebagaimana kita ada pada saat dan juga detik ini. Kita hadir oleh karena Tuhan berkehendak menyatakan berkat dan juga rancangannya melalui orang tua kita. Nah saudara, alasan yang kedua, mengapa saudara dan saya, mengapa bangsa Israel harus menghormati orang tua? Oleh karena menghormati orang tua adalah implementasi hormat dan juga kasih kita kepada Allah. Menghormati orang tua adalah implementasi hormat kasih kita kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita akan membuka di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, ini adalah hukum paralel. Ini adalah seperti dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah dua sisi seperti mata uang yang tidak bisa untuk menerima gambar yang satu di bagian sisi yang satu dan kemudian tidak mau terima sisi yang lain. Ketika kita memiliki uang, maka kita akan mendapatkan dua sisi gambar dan itu tidak bisa dipisahkan. Ini sama halnya adalah ketika kita menyatakan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ketika kita menyatakan bahwa kita menghargai Tuhan. Ketika kita menyatakan bahwa kita hidup takut akan Tuhan. Implementasinya adalah kita pun menghormati, mengasihi orang lain. Karena tidak akan mungkin kita menyatakan kasih dan juga hormat kepada Allah yang tidak kita lihat. Kalau tidak terlebih dahulu kita menyatakan kasih dan juga hormat penghargaan kepada sesama kita. Termasuk adalah kepada orang tua kita yang kita lihat. Karena itu omong kosong. Jikalau kemudian kita menyatakan kasih kepada Allah, tetapi pada waktu yang bersamaan kita tidak menyatakan rasa penghormatan dan juga penghargaan kepada orang tua kita. Ketika kita menyatakan relasi yang tepat kepada Allah, ketika kita memiliki satu hubungan yang harmonis kepada Allah, maka kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita pun menyatakan kasih dan juga penghormatan itu kepada orang tua
dan juga kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah menetapkan otoritas, Allah telah menetapkan kewenangan untuk orang tua mengatur, mengarahkan, membesarkan, memelihara, mencukupi. Oleh karena orang tua ketika dihadirkan anak-anak di dalam keluarga dan juga rumah tangga, ada tanggung jawab Tuhan di sana. Dan tanggung jawab orang tua adalah bagaimana ia membesarkan anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Dan bagi kita sebagai anak-anak, implementasi ketundukan terhadap kewenangan dan juga otoritas kepada Allah yang tidak kita lihat akan dibuktikan dengan implementasi ketika kita menyatakan hormat dan juga kasih kepada orang tua kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus pun dia juga menyatakan kasih dan juga hormat kepada orang tuanya. Kalau kita lihat dalam bagian selanjutnya, bagaimana Tuhan sungguh memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang anak, menyatakan cinta dan juga kasihnya yang sempurna kepada mamanya sebelum ia meninggal pada waktu ia disalibkan. Nanti kita akan lihat bagian itu. Tetapi yang kedua adalah alasan mengapa saudara dan saya wajib untuk menyatakan hormat kepada orang tua, oleh karena itu adalah implementasi kasih dan juga ketaatan saudara dan saya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya mampu untuk menyatakan bukti kasih kepada sesama yang kita lihat setiap hari, kepada orang tua yang ada di tengah-tengah hidup kita, maka itu menjadi salah satu indikator bahwa kita pun menyatakan kasih dan juga hormat, ketundukan kepada Allah yang tidak kita lihat. Yang ketiga, menghormati orang tua, alasannya adalah oleh karena terkandung janji berkat Allah. Menghormati orang tua terkandung janji berkat Allah. Di dalam ayat yang 12 yang sudah kita baca bagian yang terakhir, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hal yang sama juga dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Mari kita akan membuka di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara dan saya harus menyatakan rasa hormat kepada orang tua, oleh karena terkandung janji berkat Tuhan, supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Diterjemahkan dengan hidup yang excellent, well-being, hidup yang berbahagia, tetapi juga panjang umur. Nah saudara, selain daripada janji berkat Tuhan, tetapi juga di sana terkandung akan konsekuensi setiap anak yang tidak menyatakan rasa hormat kepada orang tua. Dikutip dalam Perjanjian Lama di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-4.
Matius pasal 15 ayatnya yang keempat. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Mengutuk, kakologeo, artinya adalah mengucapkan kata-kata yang jahat, mencaci, memaki, merendahkan, menyepelekan, memberikan penilaian yang tidak tepat, maka ketetapannya adalah mati. Hasil akhirnya bukanlah berkat Tuhan, tetapi hasil akhirnya adalah kutuk Tuhan. Nah saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, alasan yang ketiga adalah ketika saudara dan saya menyatakan penghormatan dan juga penghargaan kepada orang tua, karena di dalamnya terkandung janji berkat Tuhan. Janji berkat Tuhan, hidup yang berbahagia dan umur yang panjang. Nah saudara, betapa puasnya hati kita sebagai anak ketika kita boleh menyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan kita menyatakan perbuatan dan juga tindakan kasih, hormat kepada orang tua kita. Sebesar dan sebanyak apapun prestasi dan kepemilikan yang saudara dan saya dapatkan, setinggi apapun jabatan yang kita miliki, tetapi pada saat yang bersamaan kita tidak menyatakan rasa hormat kepada orang tua. Ketika kita tidak melihat akan kehidupan mereka, ketika kita memandang bahwa orang tua kita adalah pribadi yang menyusahkan, oleh karena itu patut dan layak untuk dijauhi, percayalah, tidak ada kebahagiaan di sana. Tidak ada sukacita di sana. Tidak ada kepuasan batin di sana. Oleh karena hidup yang bertentangan dengan kebenaran, ketetapan, dan juga kehendak Allah. Tidak ada damai sejahtera di sana. Nah Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya cukup menjadi 3 alasan untuk menjadi pegangan bagi kita. Sebuah keharusan, sebuah kewajiban, sebuah ketetapan untuk kita menghormati orang tua. Oleh karena orang tua kita adalah perantara kasih karunia Allah. Oleh karena orang tua kita ketika kita menyatakan hormat kepada mereka, itu adalah implementasi hormat kita dan juga kasih kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah ketika kita menyatakan rasa hormat dan juga tindakan penghargaan kepada orang tua kita, terkandung janji berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lanjut kepada bagian selanjutnya, yaitu aspek ketika kita menyatakan penghormatan kepada orang tua. Nah saudara, ada begitu banyak pertanyaan ketika firman Tuhan menetapkan bahwa kita harus menghargai, menghormati, taat kepada orang tua. Lalu aspek apa yang menjadi ukuran dan juga standar untuk kita menyatakannya? Bagaimana kalau kita memiliki orang tua yang tidak takut akan Tuhan? Satu sisi firman Tuhan mengatakan bahwa taatilah orang tuamu. Tetapi di sisi lain bagaimana kalau orang tua kita adalah orang tua yang tidak takut akan Tuhan dan juga memberikan perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian selanjutnya adalah ada 2 aspek pernyataan ketika kita menerapkan akan prinsip penghormatan dan juga penghargaan kepada orang tua. Yang pertama adalah menghormati orang tua dengan menetapkan nilai yang tepat. Menghormati orang tua
menghargai orang tua, mentaati orang tua dengan menetapkan nilai yang tepat. Saudara, di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga yang sudah kita baca tadi. Kata menghormati adalah dari kata kerja timau. Itu berarti adalah memperkirakan, menetapkan harga dari sebuah nilai. Arti spesifiknya adalah penilaian, penghormatan, martabat. Dan ini juga mengandung arti yang secara spesifik menghargai, menghormati, dan secara pasif ini dianggap layak untuk mendapat kehormatan. Nah saudara, maksudnya adalah aspek hormat, penghargaan, dan juga ketundukan dalam bentuk ketaatan kepada orang tua di dalam standar kebenaran firman Tuhan adalah menetapkan nilai yang tepat rasa hormat kita kepada orang tua. Yaitu menetapkan harga daripada sebuah nilai yang tepat ketika kita menempatkan orang tua kita. Kenapa ini penting? Oleh karena ketika saudara dan saya sebagai anak menetapkan nilai yang tidak tepat kepada orang tua kita, di bawah standar ketetapan Tuhan, itu berdosa. Ataupun juga melampaui daripada standar yang Allah sudah tetapkan, itu juga berdosa. Saudara, apa maksudnya? Allah menetapkan bahwa Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang menjadi standar tertinggi. Ketaatan kepada Allah adalah yang paling utama dibandingkan dengan ketaatan kepada apapun dan kepada siapapun. Kita harus taat kepada pemerintah. Itu wajib. Oleh karena pemerintah juga adalah menjadi wakil dan juga kepanjangan tangan Allah untuk menyatakan keadilan bagi umat. Kita harus menyatakan rasa hormat dan juga ketaatan kepada orang tua. Oleh karena itu adalah ketetapan Tuhan. Tetapi standar Allah adalah jikalau apapun dan siapapun melanggar atau bertentangan dengan ketetapan Allah, maka pribadi Allah menjadi standar yang tertinggi untuk kita taati. Karena itu, aspek untuk menyatakan hormat kepada orang tua, saudara dan saya harus menetapkan nilai yang tepat. Ketika orang tua mengarahkan kita kepada hal yang baik, ketika orang tua mengatur untuk membawa masa depan yang baik, ketika orang tua kita memberikan satu perintah oleh karena kewenangan dan juga otoritasnya, dan itu adalah perintah yang sesuai dengan firman Tuhan, maka nilai yang tepat adalah taati oleh karena sesuai dengan standar kebenaran Tuhan. Tetapi hal yang lain, pada waktu orang tua memberikan sebuah perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka standar kebenaran Tuhan dan firman-Nya adalah standar yang tertinggi untuk kita taati. Tetapi yang saya mau akan sampaikan adalah ada begitu banyak anak-anak yang menetapkan standar dan juga nilai yang tidak tepat kepada orang tua mereka. Ada anak-anak yang merasa bahwa orang tua ini sudah tua, orang tua ini sudah mulai pikun, orang tua saya kesannya kok sudah memberi beban, saya sudah tidak jadi leluasa dan juga bebas. Saya harus berbagi fokus dan juga pikiran. Ini adalah orang tua yang merepotkan. Lalu kemudian memandang dan juga memberikan penilaian yang tidak tepat. Kalau begitu ya, saya pikir oleh karena masa sekarang orang tua saya sudah tidak berkontribusi atas hidup saya, kalau gitu bolehlah saya abaikan dan juga acuhkan dia. Itu
berdosa. Atau bisa jadi ada seorang anak yang dia kecewa, yang dia marah, yang dia sakit hati terhadap orang tuanya oleh karena pengalaman hidupnya di masa lalu. Terlepas apakah itu oleh karena perasaan ataukah sebuah fakta, sebuah tindakan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa besar kekecewaan kita? Ataupun kita menyimpan kemarahan, atau ada pengalaman pahit yang dilakukan oleh orang tua kita di masa lalu. Tetapkan nilai yang tepat. Mereka adalah orang tua yang sudah menjadi sarana untuk kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Di dalam segala kelemahan, keterbatasan, dan juga keberdosaan orang tua kita, tanamkan di dalam pikiran saudara dan saya, tidak ada alasan untuk tidak menyatakan rasa hormat dan juga penghargaan. Oleh karena itu adalah standar dan juga nilai yang Allah sudah tetapkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kenal dengan seorang ibu yang mengalami pengalaman yang pahit terhadap orang tuanya. Dia pernah disepelekan, direndahkan di hadapan teman-temannya. Ibu ini pada masa mudanya, dia pernah waktu jalan sama-sama dengan teman pulang sekolah, lalu diludahi di depan teman-temannya. Itu menjadi satu pengalaman yang pahit. Itu menjadi satu pengalaman yang melukai. Dalam pertimbangan dan pemikirannya, orang tua haruslah seorang pribadi yang menjaga, yang melindungi. Orang tua haruslah pribadi yang mampu untuk menyatakan rasa aman dan juga nyaman kepada anak-anaknya. Tetapi ibu ini dalam pengalaman masa mudanya dia tidak mendapatkan akan hal itu. Dalam proses waktu dia hidup di dalam kekecewaan. Tapi pada satu titik dia menanggapi akan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang menjadi tindakan orang tua di dalam keterbatasan, kelemahan, dan juga keberdosaan yang mereka lakukan, itu tidak akan pernah membatalkan untuk seorang anak menyatakan rasa hormat, oleh karena itu adalah nilai yang tetap yang Allah sudah hukumkan yang untuk dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanamkan di dalam hati orang tua kita, ayah dan ibu kita. Apakah itu ayah dan ibu kandung? Apakah itu ayah dan ibu mertua? Apakah itu ayah dan ibu angkat? Tetapi pada waktu Tuhan memakai hidup mereka menjadi sarana untuk kita menikmati kasih karunia Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak menyatakan penghormatan dengan nilai yang tepat. Yang kedua, aspek yang kedua adalah menyatakan rasa hormat dan juga penghargaan kepada orang tua. Tidak hanya dengan ketaatan pada saat mereka memiliki otoritas dan juga wewenang, di mana kita masih ada di dalam tanggung jawab mereka. Tetapi juga adalah pada saat kita memiliki posisi yang sama-sama sebagai orang tua, kita pun harus menyatakan rasa hormat dengan memelihara hidup mereka.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6, saya akan membacakan bagi jemaat. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah saudara, bagian ini sempat disinggung oleh khotbah Ibu Jane minggu lalu. Saudara, Tuhan Yesus menegur dan juga mencela dengan keras orang-orang Farisi berkaitan dengan adat istiadat mereka yang berusaha untuk memisahkan hukum kasih kepada Allah dan juga hukum kasih kepada sesama. Pernyataan akan rasa hormat kepada Allah tetapi juga pernyataan rasa hormat kepada orang tua. Dengan kata lain, oleh karena adat istiadat, oleh karena pemahaman yang dangkal dari orang-orang Farisi, mereka berkata, yang seharusnya saya berikan kepadamu mama dan papa sebagai satu bentuk tanggung jawab saya kepada orang tua, saya nggak bisa kasih lagi, oleh karena saya sudah serahkan dan berikan itu kepada Allah. Karena itu bolehlah untuk tidak menyatakan rasa hormat kepadamu papa dan mama, maka itu bolehlah untuk tidak memelihara hidupmu. Oleh karena itu saya tahu bahwa engkau mengalami kesulitan-kesulitan tetapi saya tidak bisa membantu. Oleh karena bantuan yang seharusnya saya kasih kepadamu, saya sudah persembahkan itu kepada Allah, sehingga saya tidak bisa dituntut lagi untuk menyatakan rasa hormat dengan memelihara hidup mereka. Tuhan Yesus berkata, itu berdosa. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Nah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita tahu bahwa predikat sebagai orang tua tidak hanya predikatnya itu adalah menghadirkan dan juga menjadi satu sarana ketika melalui kehidupan orang tua, anak-anak hadir dan lahir. Tetapi disebut sebagai orang tua yang berperan adalah tidak hanya melahirkan, tetapi juga bagaimana orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan di dalam jalan-jalan Tuhan. Ada seorang anak yang bertanya, bagaimana dengan saya? Saya hadir dan lahir oleh karena pernikahan papa dan mama. Tetapi kemudian papa meninggalkan mama, meninggalkan kami. Kalau hanya sekedar jabatan dan juga peran orang tua hanya sekedar untuk menghadirkan saya di tengah-tengah dunia ini, itu bukan satu perkara yang sulit. Tetapi bagaimana saya menyatakan rasa hormat kepada orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya kepada saya sebagai seorang anak untuk membesarkan, mendidik dan juga bertanggung jawab. Dulu ketika saya kecil, saya ditinggal. Dalam masa-masa sulit dia tidak mau tahu. Dia hidup dalam kesenangan duniawinya. Tetapi sekarang ketika Tuhan menuntun di dalam berkat dan juga kasih karunia, lalu kemudian orang tua saya yang tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua, di dalam masa tuanya, dalam kelemahannya, dalam penurunannya, lalu kemudian tidak mampu apa-apa, apakah tetap menjadi satu tanggung jawab untuk memelihara dan juga menyatakan rasa hormat dengan tetap menyatakan kasih kepadanya?
Saudara, iya, orang tua kita, apakah dia melaksanakan perannya sebagai orang tua ataukah tidak, itu adalah urusan dan juga bagiannya dengan Tuhan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita secara pribadi sebagai anak adalah terlepas apakah orang tua bertanggung jawab ataukah tidak. Tetapi tanggung jawab kita adalah tetap apapun alasannya. Pengalaman-pengalaman di masa lalu, tetap aspeknya adalah memelihara hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menelantarkan orang tua berdosa. Sekalipun mungkin ada anak yang memiliki satu argumen yang tepat, wajarlah saya menelantarkan orang tua saya oleh karena waktu dulu pun dia juga menelantarkan saya. Lalu pertanyaannya, apa bedanya? Ketika kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang anak untuk memelihara orang tua, kita tahu bahwa ada bagian-bagian yang menjadi hak orang tua, yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak, dan kita tidak melakukannya, kita berdosa. Orang tua kita menjadi lemah secara fisik. Bisa jadi orang tua kita menjadi lemah secara emosi. Orang tua kita sudah mengalami penurunan kesehatan. Bisa jadi sakit-sakitan. Tetapi saya mendapati banyak anak-anak Tuhan yang tetap bersemangat, yang tetap mendedikasikan hidup sekalipun sudah berkeluarga dan berumah tangga, tetapi tetap menyatakan rasa hormat dengan penilaian yang tepat kepada orang tua mereka. Dengan tidak menjadikan orang tua sebagai satu beban hidup. Kenal dengan seorang bapak, ketika mamanya sakit, yang tidak bisa melakukan aktivitas, yang hanya terbaring di tempat tidur, dia bisa untuk merawat orang tuanya sampai kepada hal-hal yang pribadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Yohanes pasal 19 ayat 26. Kalau kita baca di sana, di detik-detik terakhir ketika ia akan menyerahkan nyawanya, di bawah tiang salib, dia melihat mamanya dan juga Yohanes, murid yang dikasihinya. Dan dia berkata, "Anak, ini ibumu. Ibu, ini anakmu." Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memperagakan dan juga menjadi model bagaimana dia menyatakan rasa hormat dan juga penghargaan kepada orang tua. Dia masih memikirkan kehidupan mamanya nanti bagaimana. Dia masih memikirkan di tengah-tengah kesakitan di dalam penyalipan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, menjadi satu sukacita dan juga kebahagiaan bahwa kita boleh menjadi berkat bagi orang tua kita. Menjadi satu kepuasan batin ketika kita masih bersama-sama dengan mereka. Kita bisa menyatakan rasa dan juga tindakan sayang dan juga kasih dan juga cinta kepada mereka. Jangan sampai
ketika sudah berpisah dipanggil oleh Tuhan, sudah terlambat untuk menunjukkan dan juga membuktikan cinta, lalu kemudian timbul penyesalan. Jangan sampai pada seorang tua masih ada, tidak memperhatikan, lalu ketika Tuhan sudah memanggil, orang tua kita sudah tiada, lalu kita memperhatikan makamnya. Bukan berarti salah untuk membuat makam yang bagus dan baik, tidak salah. Tetapi itu tidak bisa dinikmati. Sekaranglah waktunya. Dan ketika ada waktu dan juga kesempatan untuk menyatakan cinta dan sayang, maka itu adalah kasih dan karunia. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, implikasi bagi kita adalah bagaimana cara saudara dan saya memperlakukan orang tua kita masing-masing. Itu pasti akan menjadi sebuah model. Itu akan menjadi sebuah acuan dan juga gambaran bagaimana anak-anak kita nantinya akan memperlakukan kita. Bagaimana kita sebagai orang tua memperlakukan orang tua kita, itu akan menjadi satu gambaran dan juga model untuk dilihat oleh anak-anak kita, bagaimana mereka memperlakukan kita pada saatnya nanti. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, bukan berarti memiliki satu konotasi bahwa anak-anak kita adalah sebagai investasi. Anak, saya sudah capek untuk membesarkan kamu, banyak biaya yang sudah saya besarkan. Maka ingat ya, kalau mama dan papa nanti sudah tua, sudah gak bisa apa-apa lagi, kau bayar akan apa yang sudah papa dan mama investasikan kepada kamu pada waktu kamu mengalami banyak kelemahan dan kekurangan. Saya pikir tidak ada orang tua yang takut akan Tuhan, yang menganggap anak sebagai investasi yang menguntungkan untuk keuntungan orang tua. Tetapi saya percaya bahwa orang tua Kristen yang mampu untuk mendedikasikan hidup dengan menyatakan rasa hormat kepada orang tua, dan itu akan dilihat oleh anak-anak mereka. Anak-anak memiliki satu gambaran bagaimana mereka pun di masa depan nanti akan memperlakukan orang tua mereka sama seperti orang tua mereka memperlakukan opa, oma, atau kakek atau neneknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi panggilan bagi kita. Karena bagi kita yang sudah berkeluarga, kita memiliki dua peran. Peran kita sebagai anak, tetapi juga peran kita sebagai orang tua. Kiranya apa yang sudah kita tunjukkan dengan rasa hormat kepada orang tua kita, itu menjadi pengalaman rohani untuk kita tunjukkan kepada anak-anak kita. Tetapi juga kita tunjukkan kepada anak-anak dari anak-anak kita. Sehingga generasi keluarga Kristen adalah generasi menyatakan rasa hormat kepada orang tua, sebagaimana Tuhan menetapkan standar dan juga nilai hukum Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah datang kepada kami untuk menjadi perenungan bagi kami pagi hari ini. Kami berdoa, biarlah kami senantiasa diingatkan adalah kasih karunia dan juga anugerah ketika kami ada sebagaimana kami ada, dan oleh karena keberadaan orang tua kami ada untuk menikmati berkat Tuhan. Kami tidak bisa memilih siapa orang tua kami. Kami tidak bisa untuk menetapkan bagaimana harapan-harapan kami terhadap orang tua kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam menetapkan kami lahir di tengah-tengah keluarga siapa dan seperti apa. Karena itu menjadi satu dorongan bahwa kami wajib untuk menyatakan kasih, cinta, sayang, dan juga hormat penghargaan kami kepada mereka.
oleh karena mereka sudah berkontribusi untuk bagaimana Tuhan Engkau menyatakan rancangan dan juga kehendak-Mu yang baik atas kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Kami berdoa kiranya hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang tua kami. Kami berdoa supaya ada kesempatan di mana menjadi satu sukacita ketika ada satu bentuk karya dan juga pelayanan yang boleh dinikmati oleh orang tua kami selagi kami masih ada dan juga bersama-sama di tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa kiranya kami sebagai orang tua boleh melanjutkan, memperagakan dan juga menjadi model yang tepat ketika kami taat kepada firman-Mu. Ini juga boleh menjadi satu pandangan untuk anak-anak kami pun akan memilih satu gambaran yang tepat bagaimana mereka juga akan memperlakukan orang tua mereka. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan di sekolah dan juga di gereja. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong di tengah-tengah pandemik yang ada. Kiranya semua para pelayan Tuhan, kiranya semua jemaat Tuhan, kiranya semua para siswa boleh menjalani dan juga boleh menanggapi akan peran masing-masing dengan baik di dalam segala keterbatasan yang ada. Kiranya pelayanan ini boleh terus berkembang dan biarlah ada waktunya nanti di mana semuanya boleh berjalan dengan normal, menjadi satu kesempatan untuk semua kami boleh secara maksimal melayani Tuhan. Bapa di sorga menyerahkan juga untuk keberadaan situasi yang ada di tengah-tengah bangsa kami berkaitan dengan COVID ini. Oleh karena ini berpengaruh dan juga berdampak kepada semua aspek dan juga bidang secara ekonomi, secara keamanan, secara kesehatan, dan juga berkaitan dengan yang secara langsung dan tidak langsung juga berdampak di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan maupun semua orang yang ada di bangsa ini. Kami berdoa kiranya kami boleh dikuatkan iman kami boleh percaya, bergantung, dan juga berserah dengan tetap berusaha di dalam hikmat Tuhan untuk tetap kami mengerjakan panggilan kami. Kami rindu bangsa kami rindu semua orang, kami rindu orang-orang percaya boleh tetap bertahan di dalam kebergantungan kami. Berikan hikmat di dalam pertolongan anugerah Tuhan, sehingga situasi COVID ini Tuhan buka jalan, ada antivirus yang boleh ditemukan, sehingga itu mendorong untuk kehidupan boleh optimal untuk boleh dijalani. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ke depan, menyerahkan untuk Ibu Fani Rupasa yang berulang tahun pada besok tanggal 15, dan juga untuk Ibu Lili Eliawati, untuk Saudari Yunita Abdin, dan juga untuk anak Christian Rafael yang berulang tahun pada tanggal 16. Berdoa menyerahkan untuk Saudari Delvi Tiku Lembang, dan juga yang akan berulang tahun tanggal 18, dan Ibu Yunita Maramis yang berulang tahun pada tanggal 20. Kami bersyukur untuk ke-6 jemaat Tuhan yang oleh karena kasih karunia boleh dihantar untuk boleh melewati 1 tahun sekali lagi. Tuhan akan terus mengerjakan karya kehendak dan juga masa depan yang penuh dengan harapan atas mereka. Kiranya jemaat Tuhan berulang tahun tidak hanya bertambah dari sisi usia, tapi juga mereka semakin bertambah dalam kedewasaan, bertambah dalam cinta dan kasih, bertambah dalam kesetiaan di dalam pengiringan di dalam Tuhan. Terima kasih. Ini doa syukur kami, ini penyembahan kami, dan ini harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Panklova. Amen.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau telah beribadah kepada Tuhan, engkau telah memuji dan menyembah-Nya, dan kebenaran firman Tuhan telah diperdengarkan kepadamu. Hiduplah menurut kebenaran firman itu, dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oh.